Selamat pagi, bertemu lagi dalam Bahasa Indonesia untuk kelas 9 dalam materi teks laporan percobaan. Bersama saya, guru yang akan memandu kalian pagi ini, Yunita Kumaladewi, SPD, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 9? Semoga sehat selalu ya dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam jumpa lagi bersama saya, Bunita, dalam pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 9 semester 1. Pagi ini kita akan belajar tentang teks laporan percobaan. Tujuan pembelajaran teks laporan percobaan antara lain, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi teks laporan percobaan, menyimpulkan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan, menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan, menyusun teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan pagi ini, kalau kita buat mind mappingnya, yang pertama akan pelajari informasi dalam laporan percobaan, yang kedua simpulan, alat, bahan, langkah, dan hasil, yang ketiga struktur dan kaidah kebahasaan laporan percobaan, dan yang keempat penulisan laporan percobaan. Materi pertama tentang informasi dalam laporan percobaan, kita akan pelajari tentang pengertian dan ciri laporan percobaan, informasi dalam laporan percobaan. Materi yang kedua tentang simpulan, alat, bahan, langkah, dan hasil akan kita pelajari tentang penentuan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil, serta penyimpulan hasil laporan. Materi yang ketiga tentang struktur dan kaidah kebahasaan, kita akan pelajari tentang struktur laporan percobaan dan kaidah kebahasaan laporan percobaan. Materi yang keempat tentang penulisan laporan percobaan, kita akan pelajari langkah menyusun laporan, menyunting berdasarkan struktur dan kaidah. Dan materi pagi ini kita batasi pada pembahasan tentang yang pertama, informasi dalam teks laporan percobaan. Yang kedua, kita pelajari tentang simpulan, alat, bahan, langkah, dan hasil. Dan yang ketiga, kita pelajari tentang struktur teks laporan percobaan. Masuk dalam materi yang pertama, kita pelajari tentang definisi teks laporan percobaan. Apa sih teks laporan percobaan itu? Nah, akan terjawab di sini. Teks laporan percobaan atau eksperimen adalah teks yang berisi paparan data secara terperinci hasil praktik, pengamatan, dan penelitian. Teks laporan percobaan ditulis setelah pengamat selesai melakukan percobaan atau penelitian. Penulisan teks laporan percobaan harus jelas, lengkap, dan tidak bertele-tele agar pembaca dapat memahami isi teks. Berikutnya kita pelajari tentang tujuan teks laporan percobaan. Tujuan teks laporan percobaan antara lain yang pertama memberitahukan atau menjelaskan laporan pertanggungjawaban dari sebuah tugas atau kegiatan pengamatan observasi, memberitahukan atau menjelaskan dasar penyusunan kebijakan, keputusan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Yang ketiga, menjadikan sumber informasi yang akurat dan terpercaya karena disusun berdasarkan dengan data dan fakta. Yang keempat, menjadikan sarana untuk mendokumentasikan hasil kegiatan observasi. Mengenai ciri teks laporan percobaan, yang pertama, teks laporan percobaan disusun berdasarkan hasil percobaan atau pengamatan, disertai pemecahannya. Yang kedua, cirinya yakni pembahasan masalah teks laporan percobaan dikemukakan secara objektif sesuai realitas atau fakta dan kebenarannya dapat diuji. Yang ketiga, teks laporan percobaan disusun berdasarkan struktur isi teks secara runtut dan sistematik. Yang keempat, teks laporan percobaan menggunakan bahasa ilmiah baku, jelas, komunikatif, dan logis, sehingga tidak terbuka kemungkinan adanya ambiguitas, ketaksaan, ataupun kerancuan. Yang kelima, teks laporan percobaan ditulis dengan data lengkap sebagai pendukung laporan. Dan yang keenam, teks laporan percobaan dibuat menarik dan seinteraktif mungkin. Serta ciri yang terakhir, yang ketujuh, teks laporan percobaan menuntaskan masalah-masalah yang dimunculkan
secara terperinci dan lengkap. Bagian 2, kita pelajari tentang simpulan informasi dalam laporan percobaan. Informasi laporan percobaan berisi tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil. Simpulan informasi dalam teks laporan percobaan dapat kita peroleh setelah kita mengetahui isi informasi yang dihadirkan. Dan untuk mendapatkan informasi atau isi dari sebuah teks laporan percobaan, kita perhatikan dulu unsur yang muncul, ya ini unsur 5W plus 1H atau kita kenal dengan istilah adiksimba. Unsur tersebut dapat diperoleh dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa judul laporan percobaan tersebut? Berikutnya, apa objek laporan percobaan tersebut? Berikutnya, apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam laporan? Berikutnya, apa hasil yang didapat dalam laporan percobaan tersebut? Lalu siapa pelaku percobaan tersebut? Mengapa percobaan tersebut dilakukan? Kapan laporan percobaan dilaksanakan? Di mana percobaan tersebut dilaksanakan? Serta bagaimana langkah percobaan tersebut. Teks laporan percobaan juga sering disebut dengan teks klasifikasi. Hal ini dikarenakan teks ini mengklasifikasikan sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Karena struktur dari teks laporan ini adalah pernyataan umum atau klasifikasi, yakni bagian pembuka yang salah satu isinya adalah mengklasifikasikan objek yang dilaporkan, serta struktur lainnya adalah anggota atau aspek yang dilaporkan. Untuk lebih jelasnya bisa kalian perhatikan bagian berikut ini, struktur utama teks laporan percobaan. Yang pertama, secara umum berisi klasifikasi atau pernyataan, yakni menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu yang dibahas secara umum. Bagian yang kedua berisi uraian, yaitu menggambarkan sesuatu yang dibahas secara terperinci, bagian per bagian, alat, bahan, perilaku alamiah, dan hal khusus lainnya. Sekarang kita akan mempelajari tentang langkah menyimpulkan informasi dalam laporan percobaan. Berikut ini langkah-langkah menyimpulkan informasi laporan percobaan. Yang pertama, A. Bacalah dengan seksama laporan percobaan tersebut. Yang B, catat setiap informasi yang terdapat dalam laporan percobaan tersebut. Ingat tentang unsur 5W1H atau adiksimba, ya. Yang berikutnya C, berdasarkan informasi tersebut, simpulkan informasi dari laporan tersebut. Yang D, pilihlah kosakata baku dan susun dengan kalimat efektif. Sekarang bagian yang ketiga kita pelajari tentang struktur laporan percobaan. Struktur laporan percobaan pada umumnya terdiri dari 6 bagian. Yang pertama yaitu judul, yang kedua berisi tujuan, berisi keinginan atau maksud yang ingin dicapai dari percobaan tersebut. Yang ketiga tentang bahan dan alat, berisi bahan atau benda yang diperlukan dalam melakukan percobaan tersebut. Yang keempat, langkah-langkah kegiatan, berisi tahapan-tahapan dalam melaksanakan percobaan atau proses percobaannya. Yang kelima, hasil percobaan, berisi uraian hasil yang diperoleh dari percobaan yang telah dilakukan. Dan yang keenam, simpulan, berisi pendapat penulis tentang percobaan yang telah dilakukan. Sebagai contoh akan saya hadirkan sebuah teks laporan percobaan, bisa kalian simak. Membuat slime tanpa boraks, ini adalah bagian judul. Berikutnya, tujuan dari pembuatan slime tanpa boraks ini adalah menjadi lebih kreativitas dan sebagainya, hingga terakhir ini merupakan bagian tujuan. Berikutnya, alat dan bahan. Ada beberapa macam bahan-bahan serta alat yang dibutuhkan. Ini merupakan bagian dari alat dan bahan. Ini masih rangkaian teks laporan percobaan sebagai contoh tadi, membuat slime tanpa boraks. Berikutnya adalah langkah-langkah.
Ini merupakan langkah-langkah kegiatan ya. Ada beberapa poin-poin langkah yang harus diikuti. Berikutnya, masih lanjutannya, ini merupakan bagian hasil. Bisa kalian simak di situ. Bagian berikutnya merupakan kesimpulan. Ini adalah simpulan dari laporan percobaan. Nah, sekarang kalian sudah paham mengenai definisi serta struktur teks laporan percobaan, bukan? Jika kalian sudah paham, sekarang saatnya kalian memperhatikan tugas yang akan saya berikan berikut ini. Tugasnya, perhatikan contoh teks laporan percobaan berikut. Ini sebuah teks laporan percobaan, ada bagian pengantarnya, tanpa judul di situ ya. Lalu ada bagian alat dan bahan, bisa kalian simak sendiri. Ada langkah pembuatan dengan percobaan 1, ini masih satu rangkaian dalam tugas kalian. Langkah pembuatan dengan percobaan 2. Lalu hasil percobaan 1. Hasil percobaan yang kedua. Dan kesimpulan. Nah, dari contoh teks laporan percobaan yang saya hadirkan baru saja, perhatikan pertanyaan berikut. Yang pertama, tentukan judul yang tepat untuk teks laporan tersebut. Yang kedua, tuliskan unsur-unsur percobaan dalam teks laporan tersebut. Yang ketiga, tentukan struktur laporan percobaan tersebut. Dan yang keempat, jelaskan isi teks laporan percobaan tersebut dengan kalimat kalian sendiri. 4 saja poin tugas yang saya berikan, dan selamat mengerjakan. Jangan lupa untuk segera mengumpulkan pekerjaan itu, bisa kalian kumpulkan ke sekolah atau lewat WA. Di grup juga bisa. Terima kasih. Sampai bertemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.